Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik. Nama saya Rinoto, saya ada di Kebumen, Jawa Tengah. Pupuk apa secara organik untuk meningkatkan atau memperbanyak atau meningkatkan produksi tanaman buah maupun sayuran? Pupuk jenis apa? Pupuk kandungan apa yang bisa meningkatkan produksi, yang bisa memperbanyak buah dan lain-lain? Pertanyaan itu sering dilontarkan oleh teman-teman untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, memang dalam berbagai hal hasil maksimal itu yang kita inginkan. Tapi dalam menanam secara organik, menurut pendapat kami adalah tidak ada pupuk yang seperti itu. Menurut pendapat kami, kalau beda mohon maaf. Tidak ada pupuk yang seperti itu. Tidak ada pupuk organik yang bisa memperbanyak buah, yang bisa meningkatkan hasil panen yang luar biasa. Ya, mungkin ada klaim-klaim tertentu dari pihak-pihak yang mungkin mereka menjual pupuk. Mereka mengklaim produknya itu bisa seperti itu, tetapi sepanjang kami berkebun ini secara organik ya, secara organik kembali lagi secara alami ya, secara alami, bukan konvensional yang tidak menggunakan pupuk-pupuk kimia ya. Yang bisa meningkatkan produksi tanaman dalam menanam secara organik adalah tanah atau media tanam yang subur dan gembur. Itu saja, tidak ada yang lain. Ketika media tanam sudah kita setting sejak awal menjadi tanah yang subur dan gembur, maka insya Allah hasilnya akan maksimal, buahnya akan banyak. Dalam bertani atau menanam secara organik sebenarnya tidak ada istilah pupuk, karena pupuk atau yang dikenal secara umum suatu zat yang kita berikan untuk memberi makanan tanaman itu tidak berlaku di pertanian organik, karena di pertanian organik yang kita beri makan itu adalah tanahnya. Ya, itu secara kiasan ya, secara kalau realnya itu yang kita beri makan itu mikroorganismenya yang ada di dalam tanah. Makanannya apa? Bahan organik, tidak ada yang lain, cuma bahan organik. Bahan organik itu apa? Sudah banyak videonya yang kita jelaskan. Bahan organik adalah segala sesuatu yang berasal dari tanaman dan hewan, yang itu kita berikan ke tanah, nanti itu akan diurai atau dimakan atau diproses oleh mikroorganisme. Nah, mikroorganisme itu akan menghasilkan nutrisi bagi tanaman. Karena mikroorganisme itu berada di dalam tanah, maka istilahnya muncul, kita beri makan tanahnya, bukan tanamannya. Nah, nanti tanahnya itulah yang akan memberi makan tanaman. Jadi sekali lagi, untuk pupuk dalam pertanian organik itu menurut pendapat kami itu tidak ada. Adanya adalah bahan organik yang kita berikan untuk mikroorganisme, dan mikroorganismenya itu memproses kemudian menghasilkan nutrisi yang kemudian diserap oleh tanaman. Itu seperti itu. Jadi sekali lagi mungkin jawabannya kurang memuaskan, tapi itulah kenyataannya dalam pertanian organik. Nah, kenapa banyak orang mengeluh sudah menggunakan pupuk ini itu tapi hasilnya kurang maksimal? Nah, menurut kami bahwa meskipun tanaman sudah dipupuk dengan kimia sintetis ya, dengan dosis yang setiap tahun mungkin naik, tetapi hasilnya tidak maksimal. Kenapa? Karena tanaman atau tanah sudah jenuh,
sehingga tidak bisa menyalurkan nutrisi itu, sehingga tanaman juga tidak bisa menyerap secara maksimal nutrisi itu. Karena mikroorganisme di dalam tanah juga sudah banyak yang mati karena efek kimia yang terus-menerus dan berlebihan. Karena sesungguhnya tanah ini sudah menyediakan semuanya. Ketika tanah ada bahan organik, kemudian kena air hujan dari Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang ada di dalam tanah akan bekerja terus-menerus, tiada liburnya. Mikroorganisme itu akan bekerja terus-menerus sepanjang waktu, tidak ada liburnya, memproses bahan organik menjadi nutrisi buat tanaman. Jadi kita tinggal menyediakan saja apa yang tanah butuhkan. Maka tanah itu akan menjadi gembur dan subur, sehingga tanaman yang kita tanam akan menghasilkan hasil yang maksimal. Maksimal ya. Tidak ada sebanyak-banyaknya dan lain-lain. Maksimal sesuai kemampuan dia. Karena sesuatu yang dipaksakan biasanya ujung-ujungnya nanti akhir-akhirnya itu kurang bagus. Maka biarkan mereka bekerja, biarkan mereka menghasilkan untuk kita, dan kita jangan lupa timbal balik kita memberikan juga yang terbaik buat mereka. Itu saja. Jadi ya, kalau kita ingin hasil yang maksimal ya kita harus bekerja keras untuk memberikan apa yang mereka butuhkan, yaitu bahan organik. Sekali lagi mohon maaf, itu hanya pendapat kami. Untuk pupuk bagi pertanian organik itu tidak ada. Adanya kita berikan bahan organik. Nanti mereka di dalam tanah akan mengolahnya sendiri menjadi nutrisi buat tanaman. Nah, seperti ini misalnya. Ini adalah biji melon yang kita buang begitu saja di tanah yang banyak mengandung bahan organik, kemudian tumbuh dan berbuah dengan sendirinya. Ada banyak buahnya di sana, tapi ketutup semuanya. Kita tidak melakukan apapun, hanya menambahkan media tanam aja, bahan organik, kotoran hewan, kemudian sampah-sampah daunnya masuk semua ke sana. Termasuk ini cabai juga seperti itu, kita cuma nambah bahan organik. Termasuk ini jambu kristal. Ya, kita lihat kotaknya cuma segitu, kelilingnya kolam. Cuma disiram pakai air kolam. Ini jambunya besar-besar. Dan alhamdulillah banyak muncul calon-calon buah yang baru. Cuma seperti itu saja. Termasuk ini jambu airnya juga kita cuma ini kayak kemarin ini habis dipruning kemudian muncul tunas baru lagi, ya udah kita rempel lagi ini tunas-tunas baru biar dia nggak ganggu nutrisi yang seharusnya untuk buah. Tuh dimasukkan saja ke situ. Nanti nutrisinya biar fokus ke buah. Maka tunas-tunas yang muncul, tunas baru, karena efek pruning kemarin, kita buang lagi. Ini. Biar jambunya itu maksimal nanti. Udah ya, jadi teman-teman tidak usah risau tentang pupuk apa dan lain sebagainya. Yang penting kita tambahkan bahan organik ke tanah, kita sediakan airnya, atau mungkin nunggu air hujan dari Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan terpenuhi di dalam tanah. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.